Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Di masa pandemi kali ini kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita harus tetap semangat dalam belajar ya. Jangan sampai melemah ya. Untuk kemarin kita sudah membahas sampai penjumlahan bilangan bulat. Pada kali ini kita akan mempelajari sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat sebagai berikut. Yang pertama, pada penjumlahan dua bilangan bulat berlaku sifat komutatif atau pertukaran, yaitu rumusnya A tambah B sama dengan B tambah A. A tambah B sama dengan B tambah A. A-nya di sini di depan ataupun di belakang, hasilnya sama. Contohnya, negatif 14 ditambah 18 itu sama dengan 18 ditambah negatif 14. Jadi negatif 14 di depan itu sama dengan negatif 14 di belakang. Negatif 35 ditambah negatif 15 itu sama dengan negatif 15 ditambah negatif 35 ya. Jadi komutatif itu ditukar posisi, hasilnya tetap sama. Untuk sifat yang kedua, pada penjumlahan tiga bilangan bulat berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Rumusnya A tambah B dalam kurung ditambah C itu sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C ya. Kurung buka A tambah B kurung tutup ditambah C itu sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C ya. Ini ya. Contohnya 3 ditambah negatif 19 dalam kurung ditambah 21 itu sama dengan 13 ditambah negatif 19 ditambah 21 ya. Kurungnya digeser, tetap hasilnya sama kalau penjumlahan ya. Itu namanya sifat asosiatif. Yang ketiga, penjumlahan dua atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat atau sifatnya tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka A tambah B itu C bilangan bulat. Jadi bilangan bulat tambah bilangan bulat hasilnya juga bilangan bulat. Itu namanya tertutup. Yang keempat, bilangan 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dengan 0 hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Jadi A tambah 0 itu sama dengan 0 tambah A atau sama dengan A. Bilangan berapapun ditambah 0 itu hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya 37 tambah 0 itu sama dengan 37. Negatif 42 tambah 0 itu juga sama dengan negatif 42. Untuk sifat yang berikutnya, hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawan sama dengan 0. Nah, hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya itu sama dengan 0. Contohnya A ditambah negatif A. Nah, lawan dari A kan tuh kemarin negatif A. Lawan dari negatif 1 itu 1. Lawan dari 10 itu negatif 10 itu ya. Diingat-ingat kembali ya. Lawan itu ya. A tambah negatif A itu sama dengan A negatif A tambah A sama dengan 0 ya. Jadi bilangan bulat dengan lawannya kalau dijumlahkan itu hasilnya 0. Berikutnya, pengurangan bilangan bulat. Cara melakukan pengurangan bilangan bulat ya. Pengurangan A oleh B sama dengan penjumlahan A dengan lawan B. Dapat tulis A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. A dikurangi negatif B itu sama dengan A ditambah B. Ini ya.
Contohnya 12 dikurangi 18 itu sama dengan 12 ditambah negatif 18 sama dengan negatif 6. Betul ya, 12 dikurangi 18 itu negatif 6 ya. Ada negatifnya, diingat-ingat. 16 dikurangi negatif 9 itu sama dengan 16 ditambah 9. Min jejer min. Nah, itu menjadi positif tandanya ya. Jadi sama dengan 16 tambah 19. Ingat-ingat. Ini pelajaran SD ya. Negatif 24 dikurangi negatif 34 sama dengan negatif 24 ditambah 34 ya. Min jejer min jadi plus. Negatif 24 tambah 34 sama dengan 10. Sifat-sifat bilangan bulat. Pada bilangan bulat bersifat tertutup ya. A ditambah B. Jika A dan B bilangan bulat, maka A dikurangi B sama dengan C, bilangan bulat itu sendiri. Jadi bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat juga. Contoh soal, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan beruntun berikut. Negatif 67 ditambah 35 ditambah negatif 54. Kita perhatikan ya. Nah ini ya pengerjaannya. Negatif 67 ditambah 35 dulu ya. Negatif 67 ditambah 35 itu sama dengan negatif 32 ya. Ada negatifnya ya, negatif 32. Kemudian ditambahkan dengan negatif 54 ya. Jadi positif jejer negatif, tandanya menjadi negatif ya. Jadi negatif 32 dikurangi negatif 54 sama dengan negatif 86. Kemudian yang berikutnya, yang B. Negatif 37 dikurangi negatif 73 dikurangi negatif 69. Yang pertama kita kerjakan negatif 37 dikurangi negatif 73 ya, menjadi negatif 112. Yang ini negatif jejer negatif menjadi positif ya. Jadi negatif 112 ditambah 68 itu sama dengan negatif 44. Sampai sini ya anak-anak ya. Semoga kalian paham. Untuk berikutnya latihan soal. Silahkan nanti latihan soal ini dikerjakan di buku tugas, kemudian dikasih cara, kemudian dikirim di grup matematika. Sekian pembelajaran matematika hari ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.